Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita lanjutkan belajar membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ketika kita mendengar nama kitab Ayyuhal Walad, kadang kita terbayang bahwa ini kitab yang Imam Ghazali tulis untuk anak kecil. Enggak. Jadi walad di sini bukan anak kecil. Ini murid Imam Ghazali yang sudah gede juga. Ya, sudah tua bahkan. Nah, cuma karena antara guru dan murid, beliau memanggil sebagai anak. Nanti penjelasannya. Kita sudah memasuki kitab. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi washabi ajmain. Segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta. Wal aqibatu lil muttaqin, dan bermula akibat baik itu untuk orang yang bertakwa. Jadi di sini beliau sudah, ini juga isi kitab ini tentang memang berbagai macam hal yang menyebabkan kita jadi takwa. Ini semacam bara'ah juga. Akibat baik untuk orang yang bertakwa. Memang ayat Quran banyak banget mengikat segala hal dengan takwa. Innallah yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Innallah ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu. Ittaqullaha haqqa tuqatih, banyak banget ayat. Hudal lil muttaqin, banyak. Ya, karena memang takwa inti. Takwa itu ittika'u ghadabih, menghindari marah Allah, menghindari dari melakukan hal-hal yang membuat Allah marah, seperti tidak melakukan perintah atau justru melakukan larangan. Nah, itu membuat Allah marah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabinya Allah, yaitu Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga beliau yang suci, dan kepada sahabat beliau yang mulia ajmain semuanya. I'lam, ketahui olehmu. Jadi kata para ulama, i'lam ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berada sesudah i'lam itu hal yang penting. Kalau enggak mungkin dikatakan i'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi i'lam ini menunjukkan hal yang dibahas di depannya ini penting banget. Nah, kemudian juga sebagai adab, ketika kita membaca kitab di depan guru, kata sebahagian para ulama, jangan kita baca i'lam. Itu mengindikasikan seolah-olah guru enggak paham apa yang sedang kita baca. Tapi biasanya para ulama menyatakan kalau baca di depan guru yu'lam. Nah, tapi di sini i'lam, karena di sini ini besar kemungkinan yang menulis mukaddimah ini yaitu murid itu sendiri yang meminta kepada Syekh, kepada Imam Ghazali untuk memberikan nasihat kepada beliau. Nah, jadi sebelum memasuki dalam nasihat, di mana nasihat nanti menjadi kitab Ayyuhal Walad, ini mukaddimah yang ditulis oleh murid beliau sendiri di belakang hari. Apa kata beliau? I'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin. Ketahuilah bahwa sungguh seseorang dari talabah, dari para pencari ilmu yang terdahulu, lazama khidmata syekh, itu mulazamah ia, terus-terusan ia akan menghadam syekh. Syekh apa yang dimaksud? Yaitu Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Jadi di sini coba kita lihat ibaratnya. Ini agak detail sedikit kita. I'lam anna wahidan. Ketahuilah bahwa sungguh seseorang
Ini beliau, murid ini ketika membuat mukaddimah ini tidak menyebutkan namanya. Karena memang nama pada sebenarnya nggak penting juga. Yang penting pelajaran. Dimana dengan disebabkan oleh murid ini, sehingga kitab ini ditulis oleh Imam Ghazali dan sampai kepada kita. Kalau nggak ada barokah dari sang murid juga, murid dan guru tentunya, mungkin nggak akan ada kitab Ayyuhal Walad ini. Justru karena beliau bertanya, Imam Ghazali memberikan jawaban dalam bentuk tulisan, kitab ini pun sampai kepada kita. Itu pentingnya bertanya. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, pernah Ibnu Katsir ditanyakan, bima wasalta ila ma wasalta, dengan apa engkau telah sampai kepada apa yang telah engkau sampai sekarang. Kata beliau, saya mendapati ini dengan dua hal. Yang pertama bikasrati soal, banyaknya bertanya, dan bimuzahamatil ulama, dengan selalu berdekatan dengan para ulama. Ya, itu. Jadi banyak bertanya. Banyak bertanya tentunya tentang hal yang bermanfaat juga bisa mendatangkan banyak pengetahuan. Ya. Ketahuilah bahwa sungguh seseorang daripada santri yang terdahulu. Jadi santri terdahulu di sini maksudnya bukan mutakaddimin dalam arti salaf terdahulu, enggak. Jadi terdahulu dibanding orang lain ketika beliau menulis mukaddimah ini. Ya. Tolabah juga luar biasa. Jadi barang siapa yang mencari ilmu karena Allah, itu sebenarnya sedang membuka jalan menuju sorga. Mencari ilmu berarti membuka jalan menuju sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikan-ikan di laut pun akan selalu bertasbih dan mohon ampun kepada para pencari ilmu. Ketahuilah bahwa sungguh seseorang daripada santri yang terdahulu mulazamah ia akan melayani syekh. Ini juga beliau pengen menjelaskan bahwa dari zaman dulu itu murid itu rebutan mereka melayani para guru, menghadam syekhnya. Ada yang membawa sandalnya, ada yang menyiapkan air wudhunya, segala hal lah. Nah, mungkin zaman sekarang sudah jarang terjadi. Zaman dulu seperti itu, belajar kadang bertahun-tahun bersama seorang guru. Siapa syekh yang dimaksud? Yaitu seorang Imam Zainuddin Hiasan Agama, ini lakab beliau, Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Beliau sebelumnya kita sudah tahu, beliau berasal dari Iran, dari Tus. Ini luar biasa juga. Para ulama menyatakan, kenapa banyak orang yang di luar Arab, justru orang Ajam itu pinter. Kenapa? Karena orang Ajam merasa untuk memahami agama itu, ya harus memahami Quran. Untuk memahami Quran harus mengerti bahasa Quran. Karena itu mereka sangat giat untuk mempelajari nahwu, saraf, ilmu akal, mantik, segala macam. Sehingga banyak banget orang-orang Ajam yang jadi tokoh-tokoh, termasuk Imam Ghazali, Imam Fakhrur Razi, Imam Muslim, Imam Bukhari. Banyak banget para ulama berasal dari bukan Arab, dari Ajam. Ketahuilah bahwa sungguh seseorang daripada santri terdahulu itu mulazamah, ia terus-terusan ia melayani seorang syekh, yaitu Imam Zainuddin Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Washtaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaih, dan sibuk ianya seseorang tolabah tersebut bitahsil, dengan mencari ilmu, wa qiraatil ilmi alaih, dan dengan membaca ilmu di atasnya syekh. Jadi beliau menyatakan ada seseorang santri yang benar-benar luar biasa, sangat rajin sekali dalam tahsil, dalam mencari ilmu dan membaca ilmu kepada syekh. Jadi beliau membaca ilmu kepada syekh. Ini cara belajar zaman dulu. Artinya begini, akan beda hasilnya ketika kita belajar sendiri.
qiraatan munfaridan, kita baca sendiri, mutalaah sendiri dengan baca di depan guru, kita yang baca, guru yang menyimak, kemudian kalau ada salah dikoreksi bersama dijelaskan, akan beda hasilnya. Pasti akan luar biasa berkahnya kalau baca di depan guru. Kenapa? Karena seorang guru itu sebelum mengajar pasti sudah memutalaah banyak kitab. Ya, beliau sudah membaca banyak kitab sehingga sedikit yang kita baca beliau akan menjelaskan panjang lebar. Berbeda dengan kita baca sendiri yang sangat terbatas pengetahuan kita. Jadi ini murid ini luar biasa, beliau sudah lama sibuk belajar dan baca kepada Imam Ghazali. Hatta jama'a min daqaiqil ulum, hingga mengumpulkan ia dari detil-detil ilmu. Karena sudah lamanya bersama Syekh, sehingga beliau sudah mengumpulkan banyak ilmu sampai hal-hal yang rumit sekalipun. Wastakmala fadailan nafsi, dan telah menyempurnakan ia akan keutamaan jiwa. Jadi maksudnya di sini sebagaimana kita tahu, Imam Ghazali dalam mengajar itu tidak hanya mengajarkan tentang ilmu zahir saja semacam fikih ibadah misalkan. Beliau juga mengajarkan tentang akhlak, tentang bagaimana kita harus takut kepada Allah, bagaimana kita harus muraqabah. Nah ini artinya beliau belajar ilmu kepada Imam Ghazali, kemudian juga menyempurnakan keutamaan jiwa, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hati sudah beliau dapatkan. Karena kalau kita baca kitab Imam Ghazali berbeda. Misalkan kita baca Ihya Ulumuddin atau Mau'izatul Mu'minin, ringkasan Ihya. Dalam setiap bab itu pasti ada rahasianya. Ya, yang kadang jarang ada dalam kitab lain. Semacam bab taharah misalkan. Beliau menjelaskan sesudah kita berwudu, ketika kita mau salat, kita membayangkan tadinya kita sudah bersuci membersihkan najis-najis zahir. Apakah kita sudah membersihkan najis-najis batin, akhlak-akhlak tercela? Karena justru batin itu menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kitab beliau bagi rubu'ul ibadah, yang pertama seperempat tentang ibadah, kemudian rubu'ul muhlikah, seperempat yang menghancurkan, membahas segala macam penyakit yang berbahaya. Kemudian nanti sesudahnya rubu'ul munjiat, hal-hal yang bisa menyelamatkan, panjang lebar. Jadi murid ini menyatakan, ini semacam dalam pikiran sang murid, saya sudah mencari banyak ilmu, sudah mendapatkan banyak ilmu. Summa innahu tafakkara yauman fi hali nafsi. Kemudian sesungguhnya seseorang murid tadi tafakkara, berpikir ia pada suatu hari fi hali nafsi, pada keadaan dirinya, pada kondisi dirinya. Berpikir, beliau berpikir. Wa khatara ala balih, dan terbetik ia di atas balnya, bal hati, ala qalbih. Wa khatara ala balih, dan terbetik ia di atas hati beliau. Jadi beliau berpikir pada suatu hari tentang kondisi beliau, kemudian terpikirkan dalam hatinya. Faqala, maka beliau berkata, ini berkata dalam hati kemungkinan, inni qara'tu anwa'an minal ulum, sesungguhnya aku telah membaca akan berbagai macam dari pengetahuan. Karena beliau lama tadi bersama Imam Ghazali, beliau merasa sudah membaca banyak ilmu. Ya, tentunya ilmu alatnya, ilmu fikihnya, tafsirnya, segala macam. Dan kata para ulama, setiap ilmu apapun, kenapa kita belajar ilmu, banyak ilmu? Karena tujuannya untuk memahami Quran, yang pada akhirnya kita tujuannya untuk mengamalkan. Setiap ilmu yang bisa membawa kita kepada Al-Quran, baik alatnya atau bukan, semuanya dianggap ilmu syar'i. Ilmu nahunya, sarafnya, masalah bayannya, balaghahnya, tafsirnya, hadisnya, segala macam yang ujung-ujungnya sampai kita kepada Quran, itu semuanya dianggap ilmu syar'i. Walaupun sering juga kita dengar ilmu alat sebenarnya bukanlah ilmu syar'i, hanya alat. Nah, memang benar, tapi untuk memahami Quran butuh kepada alat, karena itu dia sebagai wasilah perantara. Kalau niat kita benar dalam belajar, semua ilmu itu tetap akan dapat pahalanya. Beliau menyatakan, aku telah membaca banyak ilmu. Wasarraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Dan aku telah menggunakan akan yang bernilai dari umurku, ala ta'allumiha, kepada mencarinya ilmu, wa jam'iha, dan mengumpulkannya ilmu.
Nah, itu yang beliau katakan dalam hatinya, aku telah belajar banyak ilmu, sudah aku gunakan usiaku yang banyak untuk mempelajari ilmu mengumpulkan. Coba kita bayangkan ya kan. Sekarang misalkan orang sekolah SD, SMP, SMA puluhan tahun. Wal ana yang bagi an a'lama ayunaw'iha yanfa'uni gadan. Dan bermula sekarang itu sepantaslah. Jadi sepantas ini maksudnya matlub. Bermula sekarang itu mesti diketahui. Bermula sekarang itu sepantaslah oleh bahwa aku ketahui ayunaw'iha. Apa dari macamnya ilmu itu yang bisa memberi manfaat ia kepadaku besok. Besok maksudnya besok di sini hari akhirat. Jadi beliau murid ini berpikir, aku telah mendapatkan banyak ilmu. Sekarang aku harus tahu ilmu apa yang sebenarnya yang bisa memberi manfaat kepadaku esok hari, yaitu di hari kiamat nanti. Ya. Karena tidak semua ilmu juga bermanfaat di hari akhirat. Di hari akhirat tentunya tidak ditanya ma istifham, ma mausul segala macam. Karena itu hanya alat. Wa yu'ni suni fi qabri. Dan yang bisa menemani ia akan aku di dalam kuburku. Beliau bertanya, ilmu apa yang bisa memberi manfaat kepadaku esok hari di hari kiamat dan yang bisa menemaniku dalam kubur? Karena kubur merupakan awal alam akhirat. Kubur awal alam akhirat. Kemudian menuju kepada mahsyar, kiamat dan seterusnya. Jadi beliau bertanya, bergolak ini pikiran beliau bergolak, apa kira-kira ilmu yang bisa memberi manfaat kepadaku di dunia, beri manfaat kepadaku ketika aku berada dalam kuburan, memberi manfaat kepadaku ketika aku berada di akhirat nanti. Wa ayyuha la yanfa'u hatta atrukah. Dan ayyuha, apanya ilmu itu yang tidak memberi manfaat ia hingga aku tinggalkan akannya ilmu. Beliau bertanya, ya, karena terlalu banyak ilmu yang beliau kaji, beliau perlu tahu ilmu apa yang tidak bermanfaat sehingga bisa aku tinggalkan, kata beliau. Karena memang benar ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Dari mana kita tahu kalau ada ilmu yang tidak bermanfaat? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung bika dengan engkau min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi banyak juga ya ilmu yang tidak bermanfaat, antara lain ilmu-ilmu yang tidak kita amalkan. Sehingga dalam kisah Isra Mi'raj kita dengar kalau Nabi menceritakan ada beberapa orang yang memotong bibirnya dengan kunting neraka, yaqradu shifahuhum bimaqaridhi minan nar, bimaqaridha minan nar. Nabi melihat ada orang-orang yang memotong bibirnya dengan kunting neraka. Sehingga Nabi bertanya kepada Jibril, siapa mereka? Orang-orang yang mengatakan sesuatu yang mereka tidak pernah memperbuatnya. Artinya termasuk orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, jadi beliau kalau pengen tahu yang mana ilmu yang tidak bermanfaat hingga bisa ditinggalkan. Sebagaimana Nabi juga meminta lindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini doa tadi, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fastamarat lahu hadhil fikrah. Ini beliau mengkhitab dirinya dalam bentuk gaib. Maka tetaplah baginya seseorang murid tadi hadhil fikrah, oleh ini pikiran bergolak pikirannya, mana ilmu yang bermanfaat yang harus aku amalkan, mana ilmu yang mudarat yang harus aku tinggalkan. Hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatil Islam Muhammadil Ghazali rahimahullahu istifta'an, hingga menulis ianya seorang murid tadi kepada hadarat Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah istifta'an, menulis ianya beliau kepada guru istiftaan karena meminta fatwa. Akhirnya timbul ide dari beliau sendiri untuk menuliskan satu surat meminta fatwa kepada guru beliau. Wasa'ala anhu masaila, dan bertanya ianya si murid tadi anhu darinya Syekh masaila akan beberapa masalah.
wal tamasa minhu nasihatan wa du'aan, dan meminta ianya beliau darinya guru, darinya syekh nasihat akan nasihat dan doa. Jadi beliau akhirnya menulis surat, meminta fatwa kepada guru beliau, menanyakan beberapa masalah, meminta juga nasihat dan meminta doa. Artinya meminta supaya Imam Ghazali menjelaskan beberapa doa yang akan selalu beliau baca nanti di kemudian hari. Nah, qala, ini beliau di sini pentahqiq kitab menyatakan min sa'adatil mar'i wujudut tabibil hazik. Sebahagian dari kebahagiaan seseorang itu adanya seorang tabib yang sangat cerdas. Seorang tabib yang sangat hazik, yang sangat bisa merasakan. Nah, di sini maksudnya seorang guru yang sangat bisa paham dengan kondisi muridnya. Nah, kemudian di sini juga nanti sedikit lagi wujudut ta'alif la tughni anisy. Adanya banyak karangan bukan berarti kita nggak butuh kepada guru, bukan. Karena kadang adanya kitab kalau nggak ada yang baca ya nggak bermanfaat. Qala, berkata ianya murid tersebut, wa in kana musannafatu syaikhi kal ihya'i wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili. Sekalipun adalah karangan-karangan syekh di sini Syekh Imam Ghazali, sekalipun adalah karangan-karangan syekh seperti Ihya Ulumuddin dan lainnya, Ihya tashtamilu itu melengkapi ia, mengandung ia di atas jawaban masalah-masalahku. Jadi murid ini menyatakan sekalipun karangan syekh Ihya Ulumuddin dan lain-lainnya seperti Minhajut Thalibin, Bidayatul Hidayah, banyak banget kitab Imam Ghazali. Sekalipun banyak kitab Imam Ghazali sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Artinya Imam Ghazali sebagai seorang guru tentunya meninggalkan banyak hal kepada murid. Tapi beliau tetap pengen bertanya juga, kenapa? Lakin maksudi ayyaktuba syaikhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati. Tetapi bermula tujuanku itu bahwa menulis oleh syekh akan hajatku fi waraqatin dalam beberapa lembar. Takunu yang akan ada ianya beberapa lembar tersebut ma'i bersamaku muddata hayati semasa hidupku. Jadi beliau punya maksud lain. Kitab Imam Ghazali memang penuh membahas tentang pertanyaannya. Tapi beliau pengen seorang guru itu menulis segala kebutuhan beliau dalam lembaran khusus yang akan menjadi pegangan beliau sepanjang masa, yang akan selalu beliau baca. Wa a'malu bima fiha muddata umri, dan aku amalkan dengan apa yang ada dalamnya kertas muddata umri selama hidupku insyaallah taala. Jadi di sini pentahqiq ini mengambil satu kesimpulan, wujudut ta'alif, adanya karangan-karangan, la tughni anisy, itu tidak berarti mencukupkan dari guru. Enggak cukup kita hanya baca kitab tanpa guru. Memang dalam kitab itu penuh banyak pengetahuan. Kalau dibaca. Kalau enggak dibaca dan dipahami baru bermanfaat. Kemudian sesudah dipahami juga manfaatnya yaitu diamalkan. Kalau tanpa diamalkan enggak ada nilainya. Faqataba Syekhu hadhihi risalah fi jawabih, maka menulis oleh Syekh Imam Al-Ghazali hadhihi risalah akan ini risalah fi jawabihi dalam menjawab pertanyaan seorang murid tersebut. Sehingga terjadilah kitab Ayyuhal Walad yang nanti insyaallah kita akan memasuki dalam isinya. Ini kitab penting banget, berarti memang kita harus membaca kitab ini terlebih dahulu. Karena kalau kita langsung baca Ihya mungkin akan keder. Sama seperti orang yang baru belajar nahwu langsung belajar alfiyah, keder. Tapi harus bertahap, mungkin Jarumiyah dulu, pelan-pelan, kemudian Muhtasar Jiddan, kemudian Tuhfatus Saniyah barangkali, kemudian Mutammimah Ajrumiyah, Kawakib, naik, insyaallah akan mudah. Begitu juga dengan kitab Imam Ghazali, barangkali kita harus baca dulu Ayyuhal Walad, kemudian naik ke Bidayatul Hidayah. Mestinya kita baca Bidayatul Hidayah tanpa baca syarahnya dulu. Kalau pakai syarahnya terlalu panjang kayak Murakil Umudiyah. Kita baca Ayyuhal Walad, kita baca Bidayatul Hidayah, kemudian kita naik setingkat lagi
Kita baca Minhajul Abidin, barangkali agak sedikit mudah. Kemudian baru kita baca Ihya Ulumuddin, kemudian baru kita kitab lain. Jadi kalau langsung ke Ihya mungkin agak berat juga. Ya, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.